Shalom. Mantap. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus memiliki satu kehendak yang di dalamnya dia terus berjuang untuk mencapai kehendaknya. Di dalam perjuangan yang Rasul Paulus lakukan, supaya kehendaknya tercapai. Dan pada saat kehendaknya tercapai, Rasul Paulus akan satu karakter. Dia menjadi orang yang menguasai diri. Pengendalian diri. Dia menjadi pribadi yang hidup berdasarkan iman. Dia menjadi pribadi yang selalu mengalami realita Tuhan. Dan dia menjadi pribadi yang hidupnya selalu berkemenangan. Untuk mendapatkan kegenapan daripada kehendak. Atau dengan kata lain, untuk mencapai kehendak tersebut, yaitu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Rasul Paulus menetapkan beberapa langkah. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita berdiri. Kita baca bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. 3, 2, 1. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kehendak yang dimiliki oleh Rasul Paulus adalah kehendak yang tercapai. Untuk mencapai kehendak yang dia inginkan, Rasul Paulus membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Rasul Paulus membutuhkan wahyu daripada Tuhan. Sebab istilah kerinduan mengenal Dia kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya bukan masalah manusia lahiriah, tetapi masalah manusia batiniah. Masalah kerohanian yang ada di dalam diri Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus membuat satu keputusan, hal-hal yang rohani harus nomor satu di dalam kehidupanku. Rasul Paulus mengambil satu keputusan bahwa segala bentuk hubungan dengan Tuhan itulah yang harus menjadi kehendakku yang terutama. Dengan kata lain, Rasul Paulus memiliki satu keputusan. Keputusan yang sangat baik dan terbaik dalam kehidupannya. Dan ini juga merupakan keputusan yang terbaik dalam kehidupan setiap orang percaya bila mereka memiliki kehendak untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Setiap orang percaya harus memiliki prinsip dalam kehidupan ini. Saya harus mengenal Dia. Saya harus mengenal kuasa kebangkitannya. Saya harus memiliki satu persekutuan dalam penderitaannya. Sebab kita tidak tahu tentang hari esok.
Kita tidak tahu tentang umur yang kita miliki. Apakah umur kita masih panjang ke depan atau akan berakhir beberapa hari yang akan datang. Oleh sebab itu Rasul Paulus menyadari kehidupanku, apapun ku jadikan sebagai pedoman untuk menjaga kesehatan tubuh jasmaniku. Namun aku percaya nafas kehidupanku, umurku ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, yang ku kehendaki. Artinya lebih mendahulukan tentang manusia batinia. Lebih mendahulukan tentang kerohanian daripada yang kehidupan alami. Daripada kehidupan dunia. Rasul Paulus katakan, aku ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Aku ingin bersekutu dalam penderitaannya. Sebab masa depan yang akan Rasul Paulus alami itu satu masalah yang tidak dia ketahui. Namun dengan mengenal Kristus dan kebangkitannya, mengenal penderitaan Kristus, apapun yang dia hadapi di hari esok, apapun yang dia hadapi di hari yang akan datang, dia sanggup menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadanya. Ketika seseorang mengenal kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan itu, ketika seseorang mengenal Yesus, ketika seseorang hidup dalam persekutuan dengan Yesus, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tidak akan digoncangkan. Sebab barang siapa yang tinggal di dalam Kristus, berarti dia tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Barang siapa yang mengenal Kristus, berarti dia tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dalam firman Tuhan yang baru kita baca, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ketika dia berkata, aku berkehendak mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Aku berkehendak bersekutu di dalam penderitaannya. Maka dia katakan, inilah yang kulakukan. Seseorang yang memiliki kehendak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan harus bertindak. Seseorang yang ingin maju, bertumbuh di dalam imannya, dia harus melakukan tindakan. Artinya dia harus berbuat. Saya ingin dekat kepada Tuhan, tetapi tidak pernah kebaktian. Saya ingin bersekutu dengan Tuhan, tetapi tidak pernah berdoa. Saya ingin mengenal firman Tuhan, tetapi tidak pernah baca Alkitab. Saya ingin selalu disegarkan satu dengan yang lain, tetapi tidak pernah bersekutu satu dengan yang lain. Ini hanya kehendak, tetapi tidak ada perbuatan. Tidak ada sesuatu yang dia lakukan. Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Dan inilah yang ku lakukan. Yang pertama, kita perhatikan ayat 13. Yang pertama yang Rasul Paulus lakukan adalah melupakan apa yang telah di belakangku. Melupakan artinya tidak mengindahkan hal yang di masa lalu. Melupakan berarti tidak mengingat-ingat lagi masa lalu. Inilah yang Rasul Paulus lakukan. Di dalam Filipi pasal 3, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9.
Inilah masa lalu dalam kehidupan Paulus. Dia seorang ahli Taurat. Dia seorang yang bertekun dalam Taurat. Dia seorang yang ahli dalam segala bidang falsafah kehidupan manusia. Tetapi semua yang dia punyai, dia katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Rasul Paulus juga memiliki kehidupan sebagai manusia yang harus hidup sesuai dengan jiwa yang ada di dalam dirinya. Sesuai dengan keinginan kedagingan yang ada di dalam dirinya. Artinya, sebagai seorang ahli Taurat, belum tentu di dalam praktek kehidupannya dia melakukan setiap hukum-hukum Tuhan. Dengan pengertian pada zaman sekarang, orang tahu firman Tuhan, orang tahu Alkitab, tetapi belum tentu melakukan firman Tuhan itu. Hanya sekedar mendengar dan mendengar. Rasul Paulus katakan, yang kulakukan aku melupakan apa yang telah di belakangku. Rasul Paulus menganggap apa yang sudah terjadi dalam dirinya, apa yang pernah dia nikmati, apa yang pernah dia rasakan hidup sebagai ahli Taurat, hidup sebagai pejabat yang memiliki kekuatan, memiliki kuasa. Namun semua itu dia katakan semua itu adalah sampah. Di dalam bahasa aslinya, sampah artinya skubala. Skubala menggambarkan sesuatu yang busuk, yang harus dibuang dan tidak mau dilihat lagi. Kejayaan-kejayaan masa lalu, kehormatan masa lalu, kenikmatan hidup masa lalu, Rasul Paulus katakan, aku melupakannya. Aku membuangnya sebab itu adalah sampah bagiku. Kedagingan menikmati semua itu. Tetapi ketika dia masuk sebagai makhluk rohani, dia masuk ke alam kerohanian, dia melihat bahwa segala sesuatu kenikmatan dunia ini, segala jabatan yang menghasilkan uang, segala jabatan yang menjadikan dia terhormat, terkenal, dia tinggalkan semuanya itu. Dia lupakan semua itu dan dia menganggap bahwa semua itu tidak lebih mulia daripada pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia dari segala sesuatu yang dimiliki. Pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia dari segala harta benda yang dia miliki. Pengenalan akan Kristus lebih mulia dari ahli yang dia miliki sebagai ahli dalam kitab Taurat. Kini dia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mengapa seseorang harus melupakan hal-hal yang di belakangnya? Mengapa dia harus melupakan masa lalunya? Sebab masa lalu bisa dijadikan alat oleh setan untuk mendakwa kehidupan orang percaya. Ketika orang percaya hidup tidak benar di hadapan Allah, ketika orang percaya hidup di dalam kedagingan yang bertentangan dengan hukum-hukum rohani, iblis akan mendakwa dia. Ketika orang percaya hidup tidak benar, iblis akan mendakwa dia. Ketika orang percaya hidup kotor di hadapan Allah,
iblis akan mendakwa dia. Mari kita perhatikan kitab Zakaria. Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenalkan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian besar. Di sini dikatakan seorang imam besar yang bernama Yosua, seorang wakil Allah dalam kehidupan bangsa Israel, seorang wakil Allah untuk membicarakan kehendak Allah kepada bangsa Israel. Tetapi di sini dikatakan Yosua memakai pakaian kotor. Artinya dia sebagai imam besar tetapi memiliki perangai, memiliki kelakuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berpakaian kekristenan, berpakaian sebagai orang beriman, tetapi berkelakuan tidak sebagai orang beriman. Tidak sebagai orang yang percaya. Tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Inilah yang dinamakan dengan pakaian yang kotor. Bila seseorang hidup dengan pakaian kotor, maka setan akan mendakwa dia. Setan akan berkata, engkau tidak layak di hadapan Tuhan sebab engkau berdosa. Engkau tidak layak di hadapan Tuhan sebab engkau melakukan kejahatan. Engkau tidak layak di hadapan Tuhan sebab kehidupanmu adalah kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Setan akan terus mendakwa seseorang. Setan akan terus mendakwa kehidupan orang percaya pada saat mereka memakai pakaian yang kotor di hadapan Allah. Kehidupan yang tidak benar di hadapan Allah akan didakwa oleh setan. Engkau orang berdosa, tidak mungkin menghampiri Allah. Engkau orang berdosa, tidak mungkin mendekat kepada Allah. Engkau orang berdosa, tidak mungkin doamu akan dijawab oleh Allah. Rasul Paulus katakan, aku melepaskan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Supaya apa? Setan tidak akan mendakwa dia. Setan tidak akan mendakwa setiap orang yang di dalam kehidupannya selalu melakukan firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Rasul Paulus katakan, aku melupakan yang di belakangku. Sebab dia memiliki kesadaran pada saat dia berjumpa dengan Kristus, segala dosa-dosanya dihapus. Segala dosa-dosanya diampuni. Dan Paulus mulai dengan kehidupan yang baru.
Setiap orang yang mengaku dirinya, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang kusembah, pada saat itulah dia dikatakan sebagai manusia baru. Manusia yang sudah dibaharui. Manusia yang kehidupannya sia-sia sudah dibaharui. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, aku melupakan yang di belakangku. Aku melupakan dosaku. Aku tidak ingin hidup di dalam dosa. Aku tidak ingin hidup di dalam kejahatan. Aku tidak ingin hidup di dalam kebohongan. Aku tidak ingin hidup di dalam kedagingan. Sebab ketika seseorang yang dikatakan sebagai manusia ciptaan baru, tetapi hidup tidak sesuai dengan firman Allah, di sanalah setan akan selalu mendakwa dia. Bukankah seringkali kita tidak memiliki damai sejahtera dalam kehidupan ini? Bukankah seringkali kita gelisah dalam kehidupan ini? Kita khawatir, kita galau dalam kehidupan ini, sebab tanpa kita tahu, setan sedang mendakwa kehidupan kita. Sehingga tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tetapi seandainya dan seharusnya kita menyadari, saya adalah manusia ciptaan baru. Saya adalah manusia yang sudah ditebus oleh Kristus. Saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu harus melupakan yang di belakang. Harus meninggalkan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa berfokus ke masa depan. Artinya, ketika kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan, tidak hidup sesuai dengan ciptaan baru, tidak sesuai dengan manusia baru, kita berjalan tetapi di belakang ada yang mengikat kehidupan kita. Dengan kata lain, setiap langkah yang akan kita ayunkan, ternyata di belakang sana ada yang sedang mengikat kita. Ada yang berupaya menarik kita. Itulah dakwaan-dakwaan yang iblis lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa menatap masa depan. Yang kita urusin masa lalu. Yang kita urusin kehidupan masa ini yang terus diikat oleh setan. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Aku melakukan dengan apa yang ku katakan, melupakan apa yang di belakangku. Jadi, kalau saat ini ada selalu dakwaan setan dalam kehidupan kita, namun kita hidup di dalam kebenaran, kita katakan, aku sudah dibaharui. Aku sudah hidup sesuai firman Tuhan. Maka dakwaan itu akan semakin melemah, dan melemah. Nah, saudari ngasih dalam nama Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, yang Rasul Paulus lakukan, ialah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri artinya menunjukkan diri. Menunjukkan diri bukan ke samping. Bukan ke samping kanan dan kiri. Menunjukkan diri bukan ke belakang. Tetapi menunjukkan diri ke depan. Mengarahkan diri artinya membimbing. Memberi petunjuk. Diri berbicara tentang orang per orang. Diri berbicara tentang kesendirian, terpisah dari yang lain, tidak dengan yang lain. Rasul Paulus katakan, aku mengarahkan diri
kepada apa yang di hadapanku. Artinya Rasul Paulus berupaya membereskan dirinya dengan Tuhan. Rasul Paulus berupaya membersihkan dirinya di hadapan Tuhan. Rasul Paulus berupaya hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Bisa mengarahkan dirinya ke depan. Supaya bisa mengarahkan seluruh kehidupannya ke masa yang akan datang. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku memisahkan diri dari orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Aku memisahkan diri dari perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aku melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Disinilah perlunya orang percaya memiliki hikmat Kristus. Memiliki pewahyuan. Supaya apa? Pada saat dia mengarahkan diri ke depan, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dia dapat menghadapinya dengan hikmat yang dari Allah. Dia dapat mengarahkan diri dengan pewahyuan yang daripada Tuhan. Artinya orang Kristen, kalau dia selalu hidup benar di hadapan Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan, pada saat dia melangkahkan kaki menuju ke depan, ada hikmat Kristus yang akan bekerja di dalam dirinya. Ada hikmat Kristus yang akan menuntun kehidupannya. Ada hikmat Kristus yang akan mengatur kehidupannya. Ada hikmat Kristus yang akan melepaskan dia dari segala batu sandungan yang memang ditaruh oleh manusia yang jahat di hadapan kita. Hikmat Kristus sangat penting dalam kehidupan kita. Artinya hikmat yang ada di dalam diri kita tidak cukup untuk menjalani kehidupan ini. Hikmat yang ada di dalam diri kita tidak akan mungkin bisa membawa kita untuk mengarahkan diri ke depan. Sebab dengan hikmat yang ada dalam diri kita, belum tentu kita bisa menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini. Yang katanya orang lain katakan, dunia semakin susah. Dunia semakin jahat. Orang-orang semakin jahat. Orang-orang semakin mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang saling bersikut-sikutan. Orang-orang saling merampas harta satu dengan yang lain. Orang-orang mengintimidasi orang lemah dengan kekuatan yang mereka miliki. Inilah yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hikmat yang daripada Tuhan. Kita terbatas akan kemampuan berpikir kita. Kita terbatas dalam pengalaman hidup kita. Mungkin kita bertanya kepada orang lain, kepada orang yang sudah berumur, kepada orang yang dewasa, bagaimana cara kita hidup? Bagaimana cara mengatasi masa depan? Mereka memberi kepada kita pengalaman hidup. Tetapi harus kita tahu, pengalaman hidup seseorang tidak bisa dijadikan ukuran bagi kita untuk melangkah ke masa depan. Sebab masa depan yang mereka alami berbeda dengan masa depan yang akan kita alami. Namun, kalau hikmat Kristus ada dalam kehidupan kita, itulah hikmat yang dari surga. Hikmat yang Yesus berikan sebelum dunia diciptakan. Ketika hikmat Kristus ada, segala masa depan memang sudah diketahui oleh Tuhan. Masa depan yang akan kita jalani sudah diketahui oleh Tuhan. Problema-problema yang akan dihadapi kita sudah diketahui oleh Tuhan. Segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita sudah
diketahui oleh Tuhan. Sebab itu kita perlu hikmat yang daripada Kristus. Seperti Paulus katakan kepada jemaat di kota Efesus, untuk mengenal Allah, engkau memerlukan hikmat Kristus. Engkau memerlukan pewahyuan daripada Tuhan. Untuk mengarahkan kehidupan kita ke depan, perlu hikmat yang daripada Kristus. Perlu pewahyuan. Sehingga pada saat kita belum bertindak, pewahyuan akan datang pada kita. Inilah yang harus kita lakukan. Kita tidak menjadi orang yang bingung dengan kehidupan ini. Kita tidak akan menjadi orang yang terus mencari apa yang harus kulakukan. Apa yang harus kulakukan untuk menatap masa depan. Untuk melakukan terbaik di masa depan. Untuk menuju kehidupan yang berbahagia. Kita tidak akan menjadi orang yang bingung. Sebab dengan hikmat Tuhan, dengan pewahyuan yang daripada Tuhan, sebelum kita bertindak, pewahyuan akan datang pada kita. Sehingga kita datang, kita berjalan, bukan merasakan hal lahiriah, tetapi berasakan iman. Inilah yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di kota Korintus, aku hidup bukan merasakan apa yang kulihat, tetapi berasakan iman. Dia berkata demikian karena ada hikmat Kristus di dalam dirinya. Dia berkata demikian karena ada pewahyuan di dalam dirinya. Dengan iman dia bisa mengatasi segala perkara. Seperti Yesus katakan, dengan iman engkau bisa memindahkan gunung. Dengan iman engkau bisa berkata kepada gunung yang beranjaklah, maka semua itu akan terjadi. Iman datang karena mendengar firman Tuhan. Rasul Paulus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Karena dia memiliki hikmat Kristus. Dia memiliki pewahyuan. Sehingga dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 dan 21. Rasul Paulus diikat, disiksa. Tetapi dia berkata, aku bukan hanya siap untuk diikat dan disiksa. Aku siap untuk mati bersama dengan Kristus. Artinya pada saat Paulus berjumpa dengan Kristus dalam Kisah Rasul pasal 9. Perjumpaan inilah yang membentuk kehidupannya. Di dalam kitab Galatia pasal 1, 18-19. Paulus setelah mengenal Yesus, dia pergi ke tanah Arab, ke daerah Yordania dan Saudi Arabia. Kemudian berapa lama dia mengenal Kristus di sana. Dia kembali ke kota Damsyik atau kota Damaskus, ibu kota Syria pada saat ini. Dia di sana terus belajar. Dia mengarahkan diri kepada Kristus. Dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Ketika seseorang mengarahkan diri kepada Kristus, Kristus akan memberitahu kepadanya tentang masa depan. Ketika seseorang konsentrasi penuh kepada Kristus, Kristus akan berfirman kepadanya untuk masa depan. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan, pemikiran-pemikiran Kristus akan diberikan kepadanya. Mengapa kita sering membaca Alkitab tapi tidak mengerti? Karena kita tidak memiliki pikiran Kristus. Mengapa kita baca Alkitab dan kita menjadi bingung apa artinya firman Tuhan ini? Karena kita tidak memiliki pewahyuan dari Tuhan. Orang yang mengarahkan dirinya kepada apa yang di hadapannya, hidup benar di hadapan Tuhan, melupakan yang di belakangnya, dia memiliki hikmat Kristus. Dia memiliki pewahyuan yang dari Tuhan. Sehingga pada saat dia mengarahkan dirinya kepada yang di hadapannya, dia akan bisa dengan berdiri tegak. Dengan kepala yang menatap ke depan. Bukan menatap ke bawah karena dia rendah diri. Bukan menatap ke bawah karena dia tidak memiliki sesuatu yang diharapkan. Bukan menatap ke bawah karena dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan.
Paulus katakan, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku menatap masa depan bukan berdasarkan kedaginganku. Aku menatap masa depan bukan karena pengalaman hidupku. Aku menatap masa depan bukan dengan kekayaan yang ada dalam diriku. Aku menatap masa depan bukan karena pengalaman hidupku. Tetapi aku menatap masa depan karena Kristus yang memberikan hikmat kepadaku. Karena pewahyuan yang Kristus berikan kepadaku. Dan aku tahu masa depanku adalah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan berpengharapan. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat yang ke-14. Demikian kata firman Tuhan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Di sini ada pengertian bahwa orang yang mau mengenal Kristus, berupaya mengenal Kristus, mengetahui kuasa kebangkitan, mengetahui dan hidup dalam persekutuan dalam penderitaan dengan Kristus, selalu berkaitan dengan masa yang akan datang. Selalu berkaitan dengan akhir kehidupan seseorang. Selalu berkaitan dengan masa akhir kehidupan seseorang di dalam dunia. Dia berkata, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi pada saat seseorang berupaya mengenal Kristus dan kebangkitannya, pada saat seseorang berupaya hidup dalam persekutuan, dalam penderitaannya, pada saat itu dia juga sedang berjalan untuk meraih hadiah daripada Tuhan. Jadi pengenalan akan Kristus dan kebangkitannya. Hidup dalam penderitaan seperti Kristus menderita. Di sana dia tahu Tuhan sudah menyediakan hadiah bagi dia. Kalau Tuhan sudah menyediakan hadiah bagi dirinya, maka dia akan terus berlari kepada tujuan. Sebab dia meninggalkan, melupakan apa yang di belakangnya. Dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Dan dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Itulah yang memberi kepadanya kekuatan. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-12, Filipi pasal 3 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kalau di dalam ayat 14, Paulus berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Di dalam ayat yang ke-12, di sana dikatakan, aku mengejar supaya aku bisa mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Mengejar artinya berbuat dengan sekuat tenaga. Paulus mau menyisihkan kepentingan pribadinya. Paulus mau menyisihkan segala bentuk kehidupan yang menunjang lahiriahnya. Paulus mau melepaskan semua itu. Dan dia berbuat sekuat tenaga untuk mengenal Kristus. Dia berbuat semampu mungkin untuk mengenal Kristus. Artinya, bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar bersekutu
dengan saudara seiman. Tetapi Rasul Paulus katakan, aku berlari-lari, aku mengejar, aku bekerja keras untuk bisa mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Aku berbuat sekuat tenaga, aku bekerja keras untuk mengenal kuasa kebangkitannya. Aku berbuat sekuat tenaga, aku bekerja keras untuk masuk dalam persekutuan penderitaannya di dalam Kristus. Inilah yang Rasul Paulus katakan. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Aku mengejar supaya aku bisa mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya supaya dia bisa mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dia mengeluarkan seluruh kemampuannya, seluruh pemikirannya supaya dia mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Supaya dia tahu persekutuan dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Dia berbuat sekuat tenaga. Dia bekerja keras untuk meraih apa yang dia kehendaki. Rasul Paulus katakan, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dia berlari-lari kepada tujuan. Dia mengejar apa yang menjadi kehendak di dalam dirinya. Mengapa Paulus bisa berlari-lari untuk mengejar? Berlari-lari untuk mengejar apa yang dia kehendaki. Mengapa dia berbuat sekuat tenaga untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan dan penderitaannya? Sebab Rasul Paulus tahu bahwa hal yang masalah rohani ini harus ada iman di dalam dirinya. Harus diikut sertakan Kristus di dalam dirinya. Mari kita perhatikan Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Paulus berlari-lari kepada tujuan. Paulus mengejar. Dia bisa melakukannya dengan menjadikan Kristus sebagai contoh. Dia melakukan segala sesuatunya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sebab Kristus jugalah yang memimpin setiap langkah Paulus dalam iman. Artinya pada saat seseorang melupakan yang di belakangnya, pada saat seseorang mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, pada saat seseorang mengatakan, aku akan terus berlari-berlari, aku akan terus mengajar. Pada saat dia memiliki kehendak yang demikian, di sanalah Tuhan memberikan iman kepadanya. Untuk apa? Untuk melalui hari demi hari. Jadi ketika kita hidup memiliki kehendak yang benar di hadapan Tuhan, memiliki kehendak yang menunjang segala bentuk kerohanian dalam kehidupan kita, pada saat itulah muncul iman-iman yang lain dalam kehidupan kita.
Iman yang bisa memindahkan gunung. Iman yang bisa berkata oleh bilur-bilurnya, engkau menjadi sembuh. Iman yang dapat berkata, aku akan menjadi orang yang berhasil. Sekalipun aku terpuruk pada saat ini, namun karena aku meninggalkan yang di belakangku. Aku mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Aku berlari-lari. Aku mengejar apa yang ku kehendaki dalam Kristus. Semua itu akan menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau sempurna. Artinya, ketika aku memiliki kehendak, aku tidak langsung menerima apa yang ku kehendaki. Ketika aku memiliki kehendak, Tuhan tidak secara otomatis menggenapi kehendakku. Tetapi Paulus berkata, namun aku melupakan yang telah di belakangku. Paulus berkata, aku mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Paulus berkata, aku berlari-lari, aku mengejar kehendakku. Apakah Paulus berhasil? Ya, Paulus berhasil dengan apa yang dia kehendaki. Dalam bidang-bidang yang lain, ketika kita memiliki kehendak, cita-cita dalam diri kita, libatkan Kristus dalam kehidupan kita. Sebab ada pewahyuan akan datang kepada kita. Ada hikmat Kristus yang akan datang kepada kita. Supaya kehendak kita menjadi kehendak yang terlaksana. Rasul Paulus memiliki kehendak. Dan kehendaknya tercapai. Karena 3 hal tersebut. Mari kita perhatikan 2 Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Saya ulangi. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. 3, 2, 1. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di sini terbukti apa yang Rasul Paulus kehendaki tercapai. Karena apa? 3 hal tadi. Dia melupakan apa yang telah di belakangnya. Dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Dan dia berlari-lari atau mengejar apa yang dia kehendaki. Kembali saya ingatkan. Jika kita memiliki kehendak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalukan kehendak itu. Tanggalkan kehendak itu. Tetapi kalau kita memiliki kehendak untuk membangun kehidupan manusia batiniah kita, lupakan yang di belakang kita, arahkan pandangan kita ke depan, lari, kejar apa yang kita kehendaki. Semua pasti tercapai. Haleluya. Haleluya.
izinkan jemaat berdoa. Haleluya. Mari semua berdoa dan mengeluarkan suara kita. Dengarkan doa-doa yang keluar dari mulut kita. Imani setiap doa yang keluar dari mulut kita. Sebab Salomo katakan, kehidupan manusia ditentukan oleh lidah yang ada di dalam dirinya, tentang apa yang dia katakan dalam kehidupannya. Semua berdoa dan mengeluarkan suara. Engkau ditentukan untuk menjadi orang-orang yang memiliki sikap hidup yang sesuai dengan firman Allah. Engkau ditentukan untuk meraih apa yang engkau kehendaki. Engkau ditentukan untuk meraih apa yang engkau cita-citakan. Engkau ditentukan untuk meraih apa yang engkau inginkan. Sebab di dalam dirimu ada kuasa kebangkitan, ada roh kebangkitan, roh yang berkemenangan. Dalam nama Yesus, firman Allah tertanam dalam dirimu. Dalam nama Yesus, engkau akan hidup sesuai firman Allah. Engkau akan bangkit menjadi orang-orang yang memiliki kehendak untuk mengenal Kristus dan kebangkitannya, untuk mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Terjadilah dalam dirimu dalam nama Yesus, sehingga engkau menjadi orang yang kuat. Engkau memiliki daya tahan, engkau memiliki stamina yang hebat untuk melalui hari demi hari sampai pada akhir hayat hidupmu. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengerjakan firman itu dalam kehidupan kami. Dan kami tunduk sepenuhnya kepada Roh Kudus yang adalah penolong, yang adalah pengajar yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya pada saat kami mengosongkan diri dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Dan di sanalah kami akan bertumbuh. Di sanalah kami akan menghasilkan buah. Di sanalah kami akan menikmati buah-buah kehidupan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah ada prinsip dalam kehidupan kami yang tidak akan pernah kami lupakan. Dan tidak akan pernah kami buang dalam kehidupan ini. Bahwa kami bukan hanya sekedar pemenang, tetapi lebih dari pemenang atas setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, dan roh kebangkitan itu ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Diberkatilah jemaat Tuhan di tempat ini. Mata pencarian usaha dan pekerjaanmu diberkati Tuhan. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Akan segala bentuk kebutuhan hidup akan Tuhan cukupkan. Mata pencarian yang sedang terganggu oleh Tuhan akan diluruskan, oleh Tuhan akan ditolong terjadi dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus diberkatilah perekonomian jemaat di tempat ini. Diberkatilah keuangan jemaat di tempat ini. Diberkatilah masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, biarlah kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Oki. Di dalam nama Yesus, kami percaya ada kuasa mujizat kesembuhan ilahi di dalam iman yang dia miliki. Dan kami bertindak dalam nama Yesus, Allah menyembuhkan dia. Kesehatan tubuh jasmani, kesehatan seluruh jemaat di tempat ini juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin, haleluya.